Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Maulana Fazal Muhammad Mubashir dalam acara Tafsir Kabir. Insya Allah dalam waktu 25 menit ke depan kita akan membahas ayat-ayat dari surah Al-Baqarah. Yang insya Allah pada episode kali ini kita masih melanjutkan Al-Baqarah ayat ke-34. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya Adam, ambi'hum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Pada episode yang lalu kita telah membahas dari beberapa kata-kata penting yang berdasarkan lughatul Arabiyah. Huzur telah membahasnya, diantaranya adalah kata taktumun, yaitu bahwa kata taktumun di sini artinya adalah menyembunyikan. Apa yang dimaksud dalam firman Allah Ta'ala dari kata taktumun ini? Ada sebagian orang mengatakan bahwa di sini malaikat menyembunyikan atau merasa keberatan terhadap rencana Allah Ta'ala yang mau menjadikan atau mengutus seorang khalifah di muka bumi ini. Kata Huzur, ini tidak benar. Karena sesungguhnya malaikatullah itu tidak pernah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah. Dia selalu lurus. Jadi apa maksudnya? Dalam hal ini nanti kita akan bahas secara tafsirnya, apa itu yang disembunyikan dan apa maksudnya kalimat tersebut sehingga Allah Ta'ala berfirman seperti itu. Kemudian Huzur juga menyampaikan dari ayat ini pula bahwasanya ada orang Arab berkata, katama al-farasu ar-rabwah, yakni yang dimaksud adalah udzaqa man khiruhu an nafsihi. Ini ketika seekor kuda berlari kencang, ia tersengal-sengal dan menarik napas panjang. Disebabkan sengal-sengal atau napas menjadi sempit, maka kuda itu tidak bisa menarik napas secara penuh. Ini berdasarkan Aqrabul Mawarid. Maknanya adalah bahwa bila manusia itu menyembunyikan sesuatu itu biasanya merasa berat, seperti orang yang habis lari. Artinya apa? Karena ada tersimpan perasaan tidak jujur di sana, sesuatu yang disembunyikan. Jadi hal ini jelas menjelaskan bahwa malaikat itu tidak seperti itu. Ini adalah sifat-sifat manusia yang biasa berdosa atau berbohong. Maka dari itu kita juga manusia, kalau seseorang sedang dihadapkan dalam masalah peradilan, dalam sidang, atau kita pun ditanya sama orang di mana kita tidak jujur, maka kadang-kala kita seolah-olah seperti gelagapan, seperti tertekan, seperti itu. Ini maknanya. Sehingga disembunyikan segala sesuatu yang benar terhadap apa yang dimintanya. Di sini ketika suatu beban demikian adanya pada diri orang, yakni ia tidak mampu menjelaskan apa yang harus disampaikan, maka pada saat seperti itu, maka dikatakan dipakailah kata katama. Jadi di sini kata taktumuna yang berasal dari kata katama artinya ketika malaikat ditanya oleh Allah, silakan beritahukan apa yang setelah kamu lihat, apa yang diperlihatkan oleh Adam dalam suatu kasyaf. Itu malaikat mengatakan, ya Allah,
Kami hanya tahu apa yang Engkau telah ajarkan. Selebihnya apa yang kami lihat itu kami tidak paham apa-apa. Maka Allah mengatakan, apakah aku sudah katakan sebelumnya bahwa aku mengetahui segala rahasia langit dan bumi dan rencana ke depannya. Karena itulah pernyataan malaikat yang mengatakan, kenapa ya Allah Engkau mau menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini, yang kami tahu itu manusia hanya membuat keributan dan kerusakan. Kata Allah Ta'ala, aku lebih tahu, bukan itu saja. Jadi karena itulah kata-kata di sini bagaikan seekor kuda yang lari, kencang, tersengal-sengal, terengah-engah, tidak bisa narik napas panjang. Begitulah manusia juga. Bila seseorang ditekan dan ditanya untuk kejujuran, maka ia akan berbohong, seolah-olah dia gelagapan tidak bisa bernapas. Ini gambaran kalimat dari kata-kata saja sudah jelas sekali. Jadi berapa tingginya ini kandungan atau makna dari satu kata bahasa Arab memiliki banyak sekali makna dan arti yang menggambarkan secara singkat. Jadi begitu tingginya bahasa Arab sehingga Allah Ta'ala memilih bahasa ini untuk turun Quran Karim sebagai petunjuk atau hidayah bagi umat manusia dari dunia sampai akhirat nanti, itu turunnya dalam bahasa Arab. Dan ini pun sudah dibuktikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam, bahwa beliau dalam satu malam diajarkan oleh Allah Ta'ala sampai 40.000 kata dasar. 40.000. Bayangkan 40.000 kata dasar. Satu kata dasarnya saja sudah mengandung banyak sekali makna. Sehingga beliau walaupun tidak kuliah, tidak belajar di perguruan tinggi, tapi dapat mengarang buku-buku dalam bahasa Arab, yang mana beliau diantaranya Minanur Rahman dan lain sebagainya, beliau sampaikan kepada orang-orang Arab yang memang asli orang Arab. Tidak ada yang mampu untuk mengadakan tandingan buku tersebut. Nah, inilah satu bukti bahwa betapa tingginya. Masih mau juga menyatakan bahwa bahasa Arab adalah induk bahasa dunia. Jadi kalau sekarang kita lebih cinta atau tahu, lebih paham bahasa Inggris, sesungguhnya Arab lebih tinggi dari itu. Kenapa Allah Ta'ala menurunkan di negeri Arab yang ketika itu adalah secara manusiawi orang-orang Arab tidak ada berpendidikan dan kehidupan mereka itu seperti itu adanya? Karena Allah Ta'ala yang Maha Tahu bahwa bahasa ini mengandung makna dan nilai yang sangat tinggi sekali. Jadi dari kata katama ini saja sudah banyak sekali makna dan kandungannya serta artinya. Kemudian Huzur juga menjelaskan, di dalam kitab Mufradat Al-Raghib, Imam Raghib pun menulis, layak tumunallaha hadisan. Yakni Ibnu Abbas dan Hasan radhiyallahu anhuma mengartikan mereka tidak dapat menyembunyikan apapun dari Allah Ta'ala. Jadi di sini maknanya adalah menurut kalimat ini, dari pernyataan malaikat yang Allah Ta'ala firmankan, taktumuna artinya adalah bahwa malaikat bukan menyembunyikan untuk berbohong sebagaimana manusia. Tapi artinya adalah bahwa malaikat itu tidak punya pengetahuan lebih banyak. Hanya ketimbang sampai apa yang Allah telah ajarkan kepadanya. Ini yang benar maknanya taktumun. Bukan artinya malaikat mau menyembunyikan maksudnya apa di dalam hati, tapi yang dikeluarkan dalam ucapan itu lain lagi kata-katanya. Itu sifat manusia. Malaikat tidak seperti itu. Jadi di sini Huzur mengatakan lagi bahwa jadi Anda akan berkata apa yang akan dikatakan atas katama. Tidak. Jadi taktumuna ini memiliki dua arti, kata Huzur. Apa yang kamu sembunyikan dan apa yang tidak bisa kamu ungkapkan. Jadi kata Huzur, ada dua makna katama di sini. Apa yang kamu sembunyikan dan apa yang tidak kamu bisa ungkapkan. Jadi apa yang seharusnya keluar, itu tidak bisa keluar. Karena apa? Ketidakmampuan untuk menyampaikannya. Jadi Allah kan bertanya kepada malaikat, apakah kalian tahu apa yang telah digambarkan atau diperlihatkan oleh Adam kepada kalian semua? Malaikat mengatakan kami tidak tahu.
Ya Allah, Engkau maha mengetahui. Jadi seperti inilah kata-kata ma itu mengandung makna-makna yang sangat tinggi. Jadi kalau manusia ditanya perihal sesuatu, ada yang sok tahu, kadang-kadang pura-pura begini begitu, nggak tahu kemana, kadang-kadang itu melenceng jawabannya. Ini adalah sifat manusia yang lebih banyak kepada ketidakjujurannya. Tapi malaikat, dikatakan Allah Ta'ala, taktumuna artinya menyembunyikan, itu bukan maknanya bahwa dia mau berbohong. Tetapi adalah karena tidak punya pengetahuan apa-apa. Jadi tidak ada yang dapat disampaikan atas pertanyaan itu. Nah sekarang kita masuk kepada tafsir dari ayat ini. Di dalam tafsir ini, Huzur menjelaskan bahwa para malaikat secara garis besarnya itu memahami tujuan kelahiran manusia. Yaitu Allah Ta'ala telah berfirman bahwa aku hendak menjadikan seorang manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Itu Allah Ta'ala punya rencana nanti ke depan bahwa apa tujuannya? Untuk agar manusia inilah wadahnya sebagai mazhar, tempat turunnya segala firman-firman Tuhan dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Melalui manusia inilah dia nanti akan digambarkan atau dijelaskan, dizahirkan oleh manusia. Tetapi malaikat tidak mampu untuk menjelaskan hal ini. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan Adam untuk menyempurnakan dalil-dalil keterangan-keterangannya itu, bahwa mereka itu memiliki kualitas. Ini apa maksudnya? Kualitas tertinggi daripada kadar manusia di masa yang akan datang. Ketika Adam saat itu memberikan gambaran, inilah maksud Allah Ta'ala menjadikan aku sebagai khalifahnya, karena dari umatku, dari keturunanku di masa yang akan datang, akan lahir wujud-wujud pilihan Allah Ta'ala, yaitu para Nabi Allah. Dan klimaks atau puncak daripada yang tertinggi dan terbaik manusia pilihan Allah yang paling berhak dan paling tepat sebagai mazhar turunnya sifat-sifat Allah Ta'ala adalah junjungan kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Huzur menjelaskan lagi bahwa tidak berarti memang ada dialog semacam itu antara malaikat dengan Adam. Ini hanyalah dalam teks atau konteks bahasa Arab ya. Digambarkan bahwa seolah-olah Adam dengan malaikat itu bercakap-cakap. Padahal tidak seperti itu, karena dalam bahasa Arab ini banyak digunakan kata-kata, misal di sini diterangkan bahwa menurut peribahasa Arab, fakta yang terungkap, yang diberi nama, diberi warna, dialog, penyair bahasa Arab seperti Rajas namanya itu berkata, umtala al-khaudu wa qala qatni, bahwa bendungan atau tempat itu bendungan air, itu bila sudah meluap airnya karena air hujan banyak, itu bendungan seolah-olah ngomong atau berbicara, cukup, sudah aku sudah penuh ini, tidak perlu lagi ditambahkan airnya. Padahal kalau kita lihat secara nyata, secara zahir, itu bendungan tidak pernah ngomong seperti itu. Atau kita kadangkala ya menyimpan sebuah ember di bawah kucuran air hujan, ketika sudah luber penuh, itu dalam bahasa Arab bisa dikatakan bahwa ember berbicara, aku sudah penuh, sudah cukup, tidak perlu ditambah lagi airnya. Padahal tidak pernah ada ember berbicara seperti itu. Nah ini antara Adam dengan malaikat juga percakapan seperti itu. Ini bukan berarti bahwa malaikat dan Adam ngomong seperti itu, tidak. Tapi maknanya adalah gambaran seolah-olah itu adalah percakapan. Nah ini juga satu bukti tingginya kandungan atau makna arti dalam bahasa Arab. Sehingga tidak ada bahasa lain yang bisa mengungkapkan dengan istilah-istilah seperti ini sebagaimana yang dikandung atau dimiliki oleh bahasa Arab. Selanjutnya Huzur menjelaskan lagi bahwa ketika suatu wadah sudah penuh,
itu tidaklah dikatakan dia berbicara sendiri. Maka demikian pula seorang penyair Arab lain juga mengatakan bahwa qalat lahu al-ainani sam'an wa ta'atan. Artinya bahwa mata itu berbicara, aku taat kepada engkau dan aku akan mengamalkan apa yang engkau perintahkan. Artinya apa? Bahwa mata pun kalau sudah melihat sesuatu yang benar sesungguhnya itu mengakui kebenaran. Tapi lidah ini manusia kadang-kadang yang suka melenceng daripada kebenaran. Mata melihat benar, tapi lidah berbicara bohong. Nah ini suatu gambaran pula dalam hal bagaimana bahasa Arab. Ini diambil oleh Huzur beberapa 3 contoh tersebut. Ini hanyalah gambaran antara Adam dengan malaikat berbicara seperti itu. Bukan artinya benar-benar berbicara seperti itu. Tapi itu hanyalah gambaran dalam teks yang di dalam ayat ini dilukiskan. Kemudian di dalam penyair orang Urdu juga ada ini, Jalaluddin Luqnawi juga mengatakan bahwa ketika hati merasa sakit, maka air mata pun mengalir keluar dari mata. Ini seolah-olah hati berbicara, aku merasa sakit, sehingga mata itu mengeluarkan air mata. Ini juga tidak seperti itu bahwa hati mengatakan berbicara kepada kita secara letterliknya. Kemudian mata mengeluarkan air mata lalu memberitahu bahwa hatimu sakit. Nah, ini juga sering dalam ungkapan-ungkapan kita juga bahwa dia menangis karena hatinya sakit. Seperti itu pula. Ya, ini jadi semuanya contoh-contoh ini oleh Huzur diambil untuk menjelaskan dan menerangkan bahwa sesungguhnya percakapan antara Adam dengan malaikatullah tersebut bukanlah percakapan secara letterlik, secara jelas-jelas sebagaimana kita bercakap-cakap antara satu dengan yang lainnya. Kemudian Huzur menjelaskan dalam tafsir ini bahwa begitu pula di tempat ini tidak perlu bahwa Tuhan yang Maha Esa mengatakan hal ini kepada Adam. Tadi antara Adam dengan malaikat. Sekarang Huzur membahas bahwa percakapan antara Allah Ta'ala dengan Adam alaihissalam sebagaimana tadi Allah di dalam firman-Nya, ya Adam, ambi hum bi asma'ihim. Wahai Adam, sampaikan atau jelaskanlah nama-nama atau sifat-sifat tersebut kepada mereka malaikatullah. Ini juga orang ada yang mengatakan, Allah Ta'ala bercakap-cakap kepada manusia. Katanya Allah Ta'ala tidak nampak, hanya bercakap dalam ilham dan wahyu. Kok dalam ayat ini orang-orang yang non-muslim yang mengkritik bahwa Tuhan bercakap-cakap seperti itu, padahal tidak ada. Ini juga salah pengertian. Jadi maksudnya adalah bahwa Allah Ta'ala dengan Adam itu tidak bercakap secara letterik sebagaimana kita manusia bercakap-cakap antara satu dengan yang lain. Jadi apa maksudnya? Adalah bahwa artinya di bawah perintah Tuhan. Di bawah perintah Tuhan, Adam mulai mengungkapkan sifat-sifat Allah Ta'ala yang akan muncul pada generasi beliau nanti yang akan datang. Maka dengan cara ini, realitas perkembangan ruhani manusia terungkap kepada para malaikat. Sehingga malaikat baru tahu, oh rupanya dengan diciptakannya Adam di muka bumi sebagai khalifah adalah tujuannya seperti itu. Yakni untuk menyampaikan maksud-maksud Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah Ta'ala kepada manusia di masa yang akan datang. Baru paham ketika Adam menjelaskan sifat-sifat Allah Ta'ala kepada para malaikat. Ini pun tidak sempurna oleh Adam seluruh asmaul husna, ratusan sifat Tuhan diterangkan, tidak. Hanya sesuai kebutuhan pada masa beliau waktu itu. Jadi demikianlah beberapa hal yang oleh Huzur Khalifatul Masih kedua dalam tafsirnya, bahwa percakapan antara malaikat dengan Adam tidaklah letterlik seperti itu. Demikian pula firman Allah dalam ayat ini dengan Adam bukanlah
suatu percakapan langsung sebagaimana kita bercakap-cakap antara teman dengan yang lainnya. Maka dengan demikian kita paham bahwa ini adalah suatu istilah bahasa, suatu gambaran yang dituangkan dalam bentuk firman Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pemirsa yang budiman, beberapa hal yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan ini. Untuk itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua untuk dapat mengamalkan segala perintah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Saya Fazal Muhammad Mubashir mohon undur diri beserta kru MTA. Insya Allah berjumpa kembali pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.